Onika. Rasakan suara merdu dari penderitaan. Apa ya, yang belum dapat sesuai sama role-nya nggak apa-apa ya. Nanti coba lagi aja guys. Game 2 juga masih ada kosong kok. Yang terkuat lah. Yang mau ikutan boleh. Yang mau ikutan bisa. Mau VIP bisa, mau gratis bisa. Oke. Ini Lancelot udah amanin kah oleh seorang Jack. Udah ada Lancelot dan juga Hero Bane yang kini akan kami mencoba untuk diambil guys. Bahkan ombak terkuat tidak bisa membunuhku. Bane diambil, bakal ngisi harusnya di arah mid lane. Ini punya 3 pemain yang bakal cukup tebal sebenarnya dari segi durability ya. Cuman teman-teman dari tim lawannya kayaknya akan mencoba membalas juga dengan hero-hero damage yang mungkin bisa cukup kuat. Hayabusa, siap. Your team is banning. Tidak ada yang bisa lari dari tinju besiku. Mike Kadita katanya di event. NTK Wave biasanya gacor guys. Kemarin dia pakai Kadita sempat main di sini tuh. Wah, gelo sih ya. Satu set masuk langsung ngilang banyak pemain guys. Waktunya balas dendam. Oke. Langit malam telah Dari area kanan ada Esmi yang juga udah diambil. Buset, bakal cukup kuat juga sih ya. Karena lawannya Bane guys. Kalau ngincar hero-hero yang darahnya tipis tapi damage-nya besar, ya ada jadi makanannya teman-teman ya. Demi kemuliaan. Coba untuk dihindari sebuah opsi yang mungkin bisa membahayakan ya. Jadi pakai hero-hero yang emang punya durability juga cukup tebal dan bisa maksain war kalau emang diperlukan teman-teman ya. Sia punya rest damage yang cukup jauh dan punya damage yang sebenarnya juga bisa dimanfaatin. Apalagi dengan bantuan Inspire bisa sangat deras ya attack speed yang bisa dikeluarkan dan ada momentum juga dengan hero Tigreal yang juga berhasil diambil. Dan kita akan lihat untuk pick yang terakhir ini akan dilakukan langsung oleh Val dengan hero Lukasnya. Lukaska akan mencoba untuk diamankan. Masih ada beberapa pilihan yang mungkin bisa diambil dan hero Valentina tapi memanfaatkannya. punya beberapa opsi sebenarnya buat melakukan AMU ya. Bisa Black Cast nanti, bisa Full Beres, bisa Implosion. Bisa jadi pemain yang menurut gue sih sangat-sangat penting juga ya. Berarti MJ0 bakal ke arah XP kah? Dan Valnya yang bakal bermain ke arah mid lane ya. Kalau udah situasinya kayak gini. Oke. Itu Esme mid katanya, Esme-nya mid. Valentinanya XP kah? Bencana sih kalau Valentina XP guys. Durability-nya nggak terlalu tebel. Meskipun punya AMU ya, cuman nunggu level 4 dulu. Mungkin main safety juga bisa sih sampai di level 4 nunggu ultimate-nya. Cuman untuk dari segi permainan yang akan terjadi kita akan lihat langsung aja di Land of Dawn antara EPOS dan Onyx. Siapakah yang akan berhasil nantinya mendapatkan kemenangan untuk match yang pertama nih guys. Kita langsung lihat saja ya. Welcome to Land of Dawn dan selamat datang semua. Kali ini ada pertarungan antara EPOS dan juga Onyx. Menurut kalian siapakah yang akan berhasil untuk memenangkan game yang pertama? Wifi katanya, wifi-mu nge-lag kah? Ini sih aku aman sih live-nya. 4.000 dari Raul C. Raul. Pesan 749188. Oke, Raul abis ini ikutan Raul ya. 139. Abis ini mau roll apa Raul?
Ada Kazana yang melawan seorang Val di arah top lane. Kita lihat Kazana apakah bisa memberikan pressure dengan besar. Mencoba untuk melempar juga satu buah senjatanya untuk bisa membuat Valentina kesulitan, tapi masih cukup tenang dengan MC0 yang juga dengan memakai Esme mencoba untuk melompat ke langsung, memberikan satu buah sinyal serangan. Dan harus berhati-hati, dua member yang ini mulai mencoba untuk bermain ke tengah, mencoba untuk mencuri pengambilan karir ke Wonder yang malah berhasil didapatkan oleh serang Alex. Han digagalkan dan lihat wave minion yang masih begitu cepat pun bisa diplating oleh serang MC0 yang kini juga mencoba untuk memaksakan point kill untuk bisa terjadi. Tapi Mas Kitty masih sibuk untuk bisa mendapatkan buffnya kali ini. Dengan kini ada seorang Kazana yang sepertinya tertinggal dan harus mencoba untuk kabur, tapi sepertinya posisi yang gak cukup baik harus membuat dirinya pun merasakan satu force bolt yang berhasil terbuka dengan adanya seorang Val. Poin pertama berhasil terjadi dengan wave minion yang juga kini bakal mencoba untuk dibawa. Apakah turret di area atas bisa langsung bisa dihancurkan? Namun tidak, juga ada dua member dari pasukan tim pos yang gak akan tinggal diam, mencoba mempersiapkan lagi serangan berikutnya yang mungkin bisa dimanfaatkan. Namun sayangnya Jack dalam posisi yang gak cukup baik juga. Apakah berhasil untuk terkena satu hook yang mungkin bisa dikirimkan oleh serang Aslek dengan mancing mania mantapnya. Dan serangan MC0 pun tersambar dengan satu buah point kill. Dan kali ini ada kejadian terjadi. Jack malah memaksakan harus membuat diri pun masuk dalam sebuah radar untuk malah ditumbangkan. Dan poin berikutnya akankah juga terbuka, di mana serang Zilla harus gunakan satu buah flickernya pulang selamat. Namun hampir saja Alex pun terkena satu hook lagi. Dan Aslek ini mulai bersiap menjaga kesempatan, di mana turtle yang pertama kini akan kamu coba untuk diambil untuk pasukan tim Onyx yang akan mencoba untuk mempersiapkan diri. Belum lagi dengan satu shadow kill yang harus membuat serang Kazana pun kini akan terkena point kill. Tapi Kazana masih survive, mencoba untuk menghindari pertarungan terlebih dahulu. Sayangnya gigitan dan juga satu implosion dari serang Alex seperti akan membuat pasukan dari tim Ipos kini dalam bahaya. Meskipun ternyata gamparan terakhir berhasil membuat Alex pun mendapatkan poin pertama, dan poin keduanya berhasil juga terbuka. Ada double kill di tangan Alex, dan kini MC0 pun mencoba beraksi, mencoba untuk menumbangkan serang Kazana yang kini akan memilih untuk bisa kabur dengan darah yang begitu tipis. Masih mencoba untuk menunggu bantuan, tapi MC0 gak akan tinggal diam, membawa wave minion pun untuk bisa masuk bagian dalam, dan akankah bisa membuat serang Kazana ini bakal dipersulit untuk bisa melakukan pertarungan di area atas sana. Karena kita juga ada pengambilan turtle yang kini masih akan dijadikan lagi opsi. Siapakah akan berhasil mengambil? Brevator pun terbuka, mencoba gagalkan. Tapi terlihat retribution on point dari seorang Jig, mengambil sebuah turtle yang pertama. Retribution yang sangat baik, tapi kini akankah ada korban? Di mana pasukan dari tim Onyx mungkin bisa menyala dengan war yang akan mungkin bisa terjadi. Namun sayangnya kali ini war pun belum kunjung datang, meskipun kini gigitan pun datang dengan satu Black Cast, membuat Aslek pun harus kehilangan coba darahnya dan harus tersegel dengan adanya implosion yang berhasil tadi beraksi. Dan dua orang pemain pun kini harus mundur. Dua pemain dari pasukan tim Onyx yang harus berhati-hati untuk menghindari pertarungan yang mungkin bisa membahayakan tim mereka. Dan lihat dari seorang Han masih melakukan beberapa tembakan di area bottom lane sana, menghindari juga Bars yang mulai mencoba untuk memberikan backup di area bawah dengan tentunya item-item yang sebenarnya bisa membuat dirinya lebih berdamage ya. Apalagi dengan posisi Sky Pincher yang udah berhasil diambil, tapi kali ini MC0 akan jadi lawan yang cukup sulit. Belum lagi dengan pengurangan darah yang cukup banyak terjadi, dan kini masuknya serang Mas Kitty membuat kejutan. Satu shadow kill berhasil beraksi. Dan juga di arah bawah serang Han pun berhasil diamankan. Penetration dari serang Jake membawa bencana. Tujuan serang Aslek yang kini juga akankah harus berhasil ditumbangkan. Mega pun didapatkan. Alex masih lebih mencoba untuk mendapatkan satu pick off lagi, tapi Val kini mencoba untuk juga menjadi penyelamat, di mana serang MC0 sebenarnya masih bisa untuk menjaga wave minion yang ada di arah bottom lane. Tapi kali ini ada juga sebuah kejutan, di mana Kazana mencoba membuka sebuah Brevator, dan bantuan dari sang Alex pun datang dan mencoba untuk menjegal sarang Val duluan. Gak punya darah yang cukup banyak dan harus menjadikan sebuah targeting untuk langsung diamankan. Dan pick up kedua pun harus terima. Full beres yang juga cukup jauh kali ini dari segi res damage-nya. Buat Han tadi sempat terasa, namun satu shadow kill pun juga harus dilakukan lagi oleh serang Mas Kitty yang kini harus mundur dengan gak ada point kill yang berhasil diciptakan langsung. Dan ini membuat turtle yang kedua
Akankah mulai dijadikan milik dari pasukan dari teman-teman tim EPOS? Dan kini akan mencoba untuk mengambil satu buat Sarzel. Sarzel pun berhasil dipegang langsung dengan opsi untuk bisa menghancurkan turret yang ada di arah top lane. Kini akankah terbuka? SG Zero pun siap membackup. Satu serangannya kini akan membuat satu orang pemain, bahkan dua orang pemain pun mencoba untuk ikut. Dan Kazana kini berhadapan bukan hanya satu orang pemain, berhadapan langsung dengan 3 bahkan 4 member dari pasukan teman-teman tim Onyx. Kazana bertumbangan langsung dan gak berhasil kabur. Sementara dari segi point kill kita lihat kali ini ada 19.000 gold yang berhasil dikuasai oleh pasukan dari tim EPOS, membuat mereka akan semakin kuat dengan gold yang kini udah berhasil mereka kunci. Aslak pun juga kini akan dikejar, menjadi pemain yang kini harus berhati-hati dan harus membantu pergerakan dari serang Granger untuk bisa terlepas dari sebuah ancaman. Di saat seorang Cisiru juga tadi sempat mencoba untuk mengejar keberadaan dari serang Jack yang masih berhasil pulang. Tapi turret di bagian bawah kini harus benar-benar mungkin bisa ditetapkan sebagai sebuah target berikutnya ya. Karena mereka udah mencoba untuk melakukan serangan dan gengkingan ke arah bawah ya. Itu sangat-sangat penting juga. Kalau misalnya mereka nggak melakukan point kill, itu mereka akan mengalami kerugian ya. Karena mereka udah melakukan sebuah setup tapi nggak ada hasil yang bisa untuk mereka convert ya. Wah, tapi emang ada opsi lain yang sedang mencoba untuk mereka manfaatin juga. Tadi kayak sebuah inflasi ke arah sebuah purple. Belum lagi dengan turret yang juga kini mulai mencoba untuk dibawa masuk ya ke arah tengah lagi dengan wave neon yang mencoba untuk mereka bawa. Dan ini bakal membuat mereka apakah bisa memanfaatkan dari keluar, di mana serang Alex pun juga langsung mencoba membuka satu implosion. Dan dari serang Mas Kitty mencoba teman-teman lagi, di mana seorang Bars pun juga malah berhasil mendapatkan point kill. Sebuah Black Axe pun berhasil digunakan, namun kini berhasil pulang. Di saat MC Zero pun gagal mengejar. Posisi serang Jack pun kini juga dalam masalah, di mana dirinya gak punya cukup banyak darah. Tapi kini serang MC Zero pun terlalu memaksakan dan harus dikorbankan dengan 2 member tambahan dari pasukan tim EPOS yang ternyata datang. Dan kita lihat juga kesempatan untuk bisa ngambil karet sebarang buff. Kini akan terbuka lebar, di mana pasukan tim Onyx berhasil untuk mengambil sebuah buffnya di area top lane sana ya. Buff yang perlahan mencoba untuk diambil akan membuat keuntungan besar harusnya bisa Onyx dapatkan kali ini. Dengan kita lihat juga 21.000 gold yang udah berhasil ditetapkan ya. Dan ski gold untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx. Mereka harus bersiap untuk bisa nanti mengambil kesempatan ke arah Lord yang ada di arah bottom lane. Mana ada satu bomb drive fighter yang kembali terbuka dan Alex pun gagal menghindari pertarungan. Dan Alex membuka lagi sebuah implosion, mencoba mengikat serang Val. Dan mungkin ada bantuan sebuah full barrage yang ternyata gagal untuk bisa menjangkau serang Val. Masih berusaha untuk kabur dengan darah yang sangat tipis. Seorang Val apakah berhasil selamat, di mana sebuah double kill pun terjadi. Ada pengambilan tambahan yang juga seperti akan dilakukan langsung, di mana Alex pun harus tereliminasi. Dan Val versus 2 orang pemain sulit untuk bisa selamat. Dan malah menyebabkan keuntungan yang cukup besar harus diterima oleh pasukan dari tim EPOS. Match 2 belum full ini, masih kosong, masih min 3 teman-teman. Tadi Raul mau roll apa ya Raul ya? Mengambil kali Lord, kini akankah mencoba dibuka? Di area bawah sana kita akan lihat siapakah yang akan berhasil mengunci Lord yang ada di area bottom lane. Persiapan harus dilakukan bukan hanya dari teman-teman tim EPOS yang kini cukup unggul, tapi juga pasukan dari tim Onyx yang mungkin bisa meredam terlebih dahulu point kill yang teman-teman dari tim EPOS bisa untuk dapatkan. Dan kita akan lihat bagaimana jalur serangan yang akan teman-teman dari tim Onyx bisa manfaatkan ya. Dengan satu lagi pukulan ke arah serang Bars, di mana serang Val pun juga mencoba untuk menjoining. Tapi lihat pergerakan dari seorang Kazana lagi dan lagi mencoba untuk nekat, cukup percaya diri untuk bisa memasakkan serangan di area depan sana. Dan apakah point kill tambahan berhasil terbuka, di mana pengambilan card Lord pun harus jadi tujuan utama ya untuk sebuah tim. Siapakah yang nanti akan berhasil untuk bisa ambil. Rotasi pun dilakukan, kali serang Kazana pun mulai mencoba untuk ke arah top lane. Dengan adanya beberapa buff yang juga harus diperebutkan lagi. Tapi kali ini pasukan dari tim Onyx akan mulai cukup available lagi untuk bersiap menaklukkan Lord yang ada di arah bottom lane. Yang posisi mereka kini apakah cukup baik, belum lagi dengan mengambil card purple yang bisa untuk mereka lakukan. Alex masih menunggu momen di mana wave neon pun masih mencoba deflating di arah tengah sana. Dengan beberapa pemain yang juga kini bakal datang, mencoba mempersiapkan sebuah war yang kini akan berhasil menguntungkan, di
Dimana satu shadow kill pun harus diterima langsung dan Jack pun harus mundur dan Han tersegel langsung. Point kill pun terjadi. Bahkan 2, bahkan 3 pemain dari pasukan teman-teman tim Onyx pun kini harus berhasil ditumpangkan dan MC Siru mencoba bergegas agar berhasilkah bisa pulang dengan sendirian dan satu flicker pun dilakukan. Bars berhasil menjangkau dan hanya membuat seorang Val pun kini sendirian dan ini jadi sebuah bencana. Bencana karena tentunya ada kesempatan ya, dimana pasukan dari tim EVOS bisa membuat kemenangan langsung terjadi. Dan apakah akan berhasil mereka lakukan pengambilan Kara Lord yang ada di arah bottom lane kali ini? Dengan juga harus mencoba untuk membuka sebuah efek zoning. Brevator pun terbuka, mencoba untuk libas langsung serang Val yang tadi hampir saya berhasil terjangkau. Pengambilan Kara Lord pun berhasil terbuka. Dengan kini harus membuat pasukan dari tim Onyx pun dalam bahaya. Apakah masih ada kesempatan mereka untuk bisa menahan ke arah gamenya? Game memang masih ke arah mid game dan menurutku sih masih ada kesempatan di mana mereka mungkin bisa melakukan penahanan di game kali ini. Dan mereka harus berhati-hati juga dengan Lord yang bukan hanya ya ini menjadi Lord pertama, tapi juga jadi Lord yang cukup penting mungkin untuk bisa dimanfaatin buat pasukan dari tim EVOS. Sisa role apa bang? Masih ada banyak bang, tapi lawan tim ya abis ini ya Bang Arif ya. Paling mid doang sih guys yang tadi udah di booking sama si MC Siru. Impulsion terbuka lagi, Val pun harus berhati-hati. Dimandirnya pun kini akankah harus tersambar. Bagian pun terbuka dan Val pun hilang, bisa terlalu jauh ke arah teman-teman dari tim Onyx yang berada di arah depan. Masih mencoba untuk menahan, tapi base turret di arah dalam pun kini juga bakal dihancurkan. Membuat 3 pemain pun harus menunggu gimana caranya untuk bisa memainkan bertahan dengan baik. Tapi dengan beberapa weapon yang akan masuk lagi dan MC Siru harus mencoba untuk menjadi sebuah badas jenak. Dengan harus mencoba untuk berganti-gantian untuk bisa menjaga ke arah base-nya. Sebenarnya masih belum cukup ya tenaga yang bisa dimanfaatkan oleh pasukan dari tim EVOS agar bisa menahan atau langsung bisa membuat kejutan dengan kemenangan yang bisa untuk terjadi, sehingga mereka pun harus mundur. Tapi Mas Kitty nggak akan tinggal diam, mencoba mendapatkan momen di mana dirinya pun berhasil untuk bisa membuka point kill. Ada 5 pick up pun berhasil dia dapatkan dan Wave pun masih mencoba untuk diplating di tengah sana, mencoba untuk mencari informasi lainnya di mana pengambilan ke arah Resbah pun juga kini akankah harus bisa diambil. Tapi ada sebuah Wave yang juga harus bisa dijalankan di area bawah sana ya. Ada Wave yang mencoba ditangkal terlebih dahulu sehingga masih bisa membuat Wave tersebut pun gagal untuk bisa menghancurkan turret terakhir yang dipunya oleh teman-teman dari tim Onyx. Dan dengan masih menunggu Lord, kayaknya kali ini mereka akan ngasih pressure tipis-tipis ya. Mungkin dengan Wave yang juga bisa dijalankan terlebih dahulu ya. Karena lebih bagus menjalankan Wave daripada menjalankan hubungan tanpa ada sebuah kepastian teman-teman ya. Dan kita akan lihat lagi inisiasi yang akan mulai terbuka oleh pasukan dari tim EVOS yang akan mulai ke arah depan sana. Halo Kasa, welcome. Dengan masih ada defense yang cukup baik dilakukan. Kini 3 wave yang dijalankan dan keberadaan seorang Zilan juga sebagai pemain yang cukup penting dan harus bersiap sih kalau misalnya nanti ada ward yang bisa terbuka. Mungkin harus udah bisa bersama-sama dengan teman-temannya ya. Di dekat teman-temannya biar bisa lebih menjangkau serangan karena sangat-sangat butuh banget ya seorang marksman di area mid game atau ke arah late game yang kini bakal menjadi pertarungan yang mungkin terakhir di mana pasukan dari tim EVOS mungkin bisa manfaatin lagi locknya dan mungkin ada sebuah kesempatan di mana mereka bisa ngamanin langsung ke arah sebuah endgame-nya. Mas Kitty juga nggak akan tinggal diam, mereka akan mencoba mencari cara yang ampuh untuk bisa memendam penyerangan dari teman-teman tim EVOS yang kini akan mencoba untuk merebut sebuah Lord yang kedua dengan satu retribution yang ternyata masih disimpan. Jake menunggu lagi, serangan pun terbuka, full beres yang kini juga mencoba menjangkau serang Zilan, membuat dirinya pun tertumbangkan dan MC Siru pun mendapatkan point kill ketiganya, dimana Jack pun juga berhasil untuk membuka eliminasi dengan kini membuat 2 orang pemain tersisa dan MC Siru pun kini akankah harus versus everybody. Kini ada 3 atau 4 member yang akan menjadi lawan dirinya dan apakah berhasil mengalihkan perhatian, di mana Franco-nya masih menunggu pemain-pemain untuk bisa datang dan MC Siru
menyerah tanpa adanya sebuah perlawanan, dan ini bakal menjadi momen di mana seorang Aslek pun harus sendirian dan masih menunggu pemain untuk bisa datang, dan Han bakal mengcover dari segi posisi yang apakah cukup kuat untuk bisa menahan Lordnya kali ini, dengan Lord yang akan mulai masuk menuju langsung ke arah Beast, dimana Falcon juga kini harus terkena satu momen dimana ada implosion berhasil terbuka, momentum yang berhasil dibuka oleh serang Alex dan membuat serang Kazana pun malah berhasil juga membuka sebuah double kill dan langsung membuat endgame-nya pun terjadi di arah depan. Momen dimana pasukan dari tim EPOS ternyata berhasil membuka kemenangan dan harus membuat, kita lihat tadi teman-teman dari tim Onyx ya, berhasil dikalahkan di game kali dengan satu momen endgame yang berhasil untuk terjadi ya. Momen endgame yang berhasil terbuka dengan baik ya untuk game pertama. Ini dia ada sebuah sasik yang juga berhasil terekam untuk gamenya kali ini ya. Seru-seru kata Wave. Nanti game kedua lawan tim KWF. Ada MVP dari Kazana, emang jadi pemain yang superior banget sih guys. Ini dia masuk global kah? Masuk global kah lapu-lapunya teman-teman, dengan 3 emas dari Bars, Alex dan juga Jack. Satu skill terjadi ke arah seorang Zilan dan ada MVP yang berhasil terbuka di tangan dari seorang MC Zero ya. Dengan Esme yang memang cukup kuat, cuman sayang sekali gagal untuk bisa membantu ya timnya untuk bisa mendapatkan ke arah kemenangan dengan 4 silver yang juga harus terbuka dengan adanya Han, Aslek, Val dan juga Mas Kitty. Tapi kali ini ada 28 poin kill berbanding dengan 16 poin kill yang tadi berhasil didapatkan langsung untuk kedua tim. Dan kita akan coba untuk masuk ke babak selanjutnya atau game yang kedua. Fake GPS Jepang Mar katanya, VPN katanya, Bang sekarang main sama Rora. Siap. Kita akan coba masuk untuk game yang kedua ya teman-teman ya. Cuman ini ada highlight-highlight juga yang tadi sempat terbuka di game yang pertama guys. Oke, let's go.